Selamat datang saudaraku, jiwa yang terpilih. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang hilang meski dunia di sekitar Anda tampak penuh? Atau mungkin Anda pernah mendengar bisikan lembut di hati Anda yang berkata, "Aku ingin lebih memahami diriku, lebih mencintai hidup ini, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta." Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melangkah masuk ke dalam ruang yang sering kita abaikan, diri kita yang paling sejati. Dalam video ini, kita akan bersama-sama menyingkap kabut yang menyembunyikan cahaya jiwa Anda, menemukan makna di balik luka dan ketakutan, hingga akhirnya kembali kepada cinta yang murni. Setiap kata dalam perjalanan ini dirancang untuk menyentuh hati Anda, mengingatkan Anda akan siapa Anda sebenarnya. Sebuah jiwa yang terpilih, penuh cahaya dan kasih, yang hadir di dunia ini untuk tujuan yang lebih besar. Jadi tetaplah bersama saya hingga akhir. Biarkan pesan ini menyentuh setiap sudut hati Anda, memberikan kekuatan, ketenangan, dan harapan baru. Jangan lewatkan satu detik pun, karena setiap bagian dari video ini adalah hadiah untuk jiwa Anda yang sedang mencari. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam, karena telah mendukung channel ini. Dukungan Anda, baik dengan menonton, memberikan komentar, atau membagikan konten ini, adalah sumber inspirasi saya untuk terus berbagi cahaya dan kebaikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Siapkan hati Anda, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan kita melangkah ke dalam cermin jiwa Anda. Terima kasih, jiwa yang terpilih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita merasa terjebak dalam kesibukan yang tak berujung. Hari-hari berlalu dengan cepat, sementara kita menjalani rutinitas yang sama, seperti mesin yang terus bergerak tanpa arah. Dalam keadaan seperti ini, cermin jiwa kita, refleksi sejati dari siapa kita sebenarnya, tertutup oleh kabut. Kabut ini adalah akumulasi dari ekspektasi, ambisi, luka masa lalu, dan peran yang kita mainkan untuk menyenangkan dunia di sekitar kita. Kita bangun setiap pagi, melihat diri di cermin fisik, tetapi jarang bertanya, siapa sebenarnya orang yang aku lihat ini? Kabut kehidupan menciptakan ilusi bahwa kita hanya tubuh, profesi, atau peran sosial yang kita jalani. Namun, di balik kabut itu ada cahaya jiwa yang tak pernah padam. Cahaya ini adalah siapa kita sebenarnya, sumber cinta, kebijaksanaan, dan kekuatan ilahi. Sayangnya, banyak dari kita bahkan tidak menyadari bahwa kabut itu ada, apalagi berusaha untuk menyingkirkannya. Kabut kehidupan ini tidak datang tiba-tiba. Ia terbentuk perlahan, dimulai sejak kita kecil. Kita diajarkan untuk menjadi sesuatu yang dunia inginkan, bukan untuk menjadi diri kita sendiri. Komentar, kritik, dan tuntutan dari sekitar mulai membentuk pola pikir kita. Kita lupa bahwa kita adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman manusiawi, bukan sebaliknya. Namun kabut ini bukanlah akhir dari segalanya. Ia ada bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk mengajari kita pelajaran yang mendalam. Bahwa untuk melihat diri sejati kita, kita harus membersihkan kabut ini dengan kesadaran dan cinta. Melalui refleksi, meditasi, dan keberanian untuk menghadapi bayangan dalam diri, kita bisa mulai melihat kilauan cermin jiwa yang murni. Saat kabut mulai memudar, kita akan menyadari bahwa di balik semua peran dan topeng, kita adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Perjalanan ini adalah tentang menemukan kembali diri sejati kita, bukan melalui apa yang kita miliki atau capai, tetapi melalui apa yang sudah ada di dalam diri kita. Di balik kabut kehidupan, tersembunyi bayangan yang telah lama kita lupakan, bayangan diri sejati kita. Diri ini tidak terikat oleh identitas duniawi, tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan, dan tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Diri sejati kita adalah cerminan dari ilahi, esensi murni yang ada sebelum dunia membentuk kita menjadi seseorang. Namun perjalanan untuk menemukan bayangan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Untuk melihatnya, kita harus memiliki keberanian untuk menatap diri kita dengan jujur. Kita harus bertanya, siapa aku di luar semua yang dunia katakan tentangku? Siapa aku di luar gelar,
jabatan, atau peran yang aku mainkan. Seringkali kita takut untuk menjawab pertanyaan ini. Bayangan yang terpantul mungkin membawa kita pada luka yang belum sembuh, rasa sakit yang belum terobati, atau ketakutan yang tersembunyi di dalam hati. Namun, bayangan ini bukanlah musuh kita. Ia adalah bagian dari perjalanan kita. Pengingat bahwa di balik setiap luka ada pelajaran, dan di balik setiap ketakutan ada peluang untuk tumbuh. Bayangan yang terlupakan ini muncul dalam momen-momen keheningan. Ketika kita berhenti sejenak dari keramaian dunia dan masuk ke dalam keheningan batin, kita mulai merasakan keberadaan diri sejati kita. Dalam keheningan ini, kita tidak perlu menjadi apapun. Kita hanya perlu menjadi. Tidak ada tekanan untuk tampil, tidak ada tuntutan untuk sempurna. Hanya keberadaan murni yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Namun, untuk mencapai momen ini, kita perlu melepaskan banyak hal. Ekspektasi yang kita pegang, luka yang kita bawa, dan kebiasaan untuk selalu mencari validasi dari luar. Proses ini tidak selalu nyaman, tetapi ia adalah langkah pertama untuk menemukan kembali bayangan diri sejati kita. Ketika kita mulai mengenali bayangan ini, kita menyadari bahwa ia bukanlah sesuatu yang asing. Ia adalah versi diri kita yang selalu ada, menunggu untuk ditemukan kembali. Bayangan ini adalah diri yang penuh cinta, bijaksana, dan terhubung dengan Sang Pencipta. Melalui perjalanan ini, kita tidak hanya menemukan diri kita, tetapi juga menemukan makna hidup yang sejati. Bayangan yang terlupakan ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kita tidak perlu mencari cahaya di luar, karena cahaya itu selalu ada di dalam diri kita. Dan ketika kita mulai melihat cahaya ini, kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar tersesat. Kita hanya lupa siapa kita sebenarnya. Ada saat-saat ketika kita merasa sendirian, meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Keterasingan ini bukan tentang ketiadaan orang lain, tetapi tentang terputusnya hubungan dengan diri sendiri. Jiwa kita berteriak, memohon untuk didengarkan, tetapi seringkali suara itu tertutup oleh kebisingan dunia dan keramaian pikiran kita sendiri. Keterasingan ini muncul ketika kita kehilangan koneksi dengan esensi sejati kita. Kita mencoba mencari makna di luar diri kita, melalui pekerjaan, hubungan, atau prestasi. Tetapi semakin keras kita mencari di luar, semakin jauh kita dari keutuhan jiwa kita. Ini adalah paradoks kehidupan modern. Semakin kita berusaha memenuhi kehampaan dengan hal-hal eksternal, semakin besar rasa kehampaan itu tumbuh. Jiwa kita berbicara dalam bahasa yang lembut. Ia tidak berteriak, tidak memaksa. Ia hanya berbisik di antara keramaian pikiran kita, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang hilang. Keterasingan adalah panggilan jiwa untuk kembali pulang, bukan ke tempat fisik tetapi ke rumah sejati, ke dalam diri kita sendiri. Namun kita sering kali takut menghadapi panggilan ini. Keterasingan membawa kita pada keheningan, dan keheningan seringkali terasa tidak nyaman. Di sana kita dipaksa untuk menghadapi bayangan diri kita, ketakutan, rasa bersalah, atau luka yang belum sembuh. Tapi justru disinilah kekuatan jiwa kita terletak. Dalam keberanian untuk menghadapi keterasingan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya. Jiwa berteriak dalam diam karena ia ingin kita berhenti sejenak dan mendengarkan. Ketika kita mulai mendengarkan dengan hati yang terbuka, kita menyadari bahwa keterasingan ini adalah undangan untuk mendalamkan hubungan dengan diri kita sendiri. Ia bukan musuh, tetapi guru yang mengarahkan kita ke jalan pulang. Keheningan seringkali dianggap sebagai kekosongan. Banyak dari kita merasa gelisah dalam keheningan, seperti ada sesuatu yang salah ketika tidak ada suara atau aktivitas. Tetapi keheningan bukanlah kekosongan, ia adalah ruang suci tempat jiwa berbicara. Dalam dunia yang sibuk, kita sering lupa bahwa keheningan adalah kebutuhan jiwa. Ia adalah tempat di mana kita bisa kembali terhubung dengan diri sejati kita, jauh dari kebisingan dunia luar. Keheningan adalah cermin yang paling jernih, di mana kita bisa melihat bayangan diri kita tanpa distorsi. Namun, untuk mengenali kekuatan keheningan, kita harus belajar untuk bersahabat dengannya. Ini adalah proses yang tidak mudah,
terutama bagi mereka yang terbiasa dengan ritme hidup yang cepat. Keheningan bisa terasa menakutkan karena ia mengundang kita untuk menghadapi diri kita sendiri tanpa topeng, tanpa peran, tanpa distraksi. Dalam keheningan, kita mulai memahami bahwa kita tidak hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk spiritual. Kita merasakan getaran jiwa kita sendiri yang selama ini mungkin tertutupi oleh kebisingan pikiran. Keheningan mengungkapkan kepada kita bahwa semua jawaban yang kita cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Ketika kita mampu berada dalam keheningan, kita mulai menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada situasi eksternal. Kedamaian ini adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tetapi juga tidak bisa diambil oleh dunia. Ini adalah kedamaian yang berasal dari koneksi langsung dengan sumber ilahi di dalam diri kita. Keheningan mengajarkan kita untuk mendengarkan, tidak hanya kepada suara hati kita sendiri, tetapi juga kepada semesta. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kita merasakan keterhubungan dengan Tuhan, dengan alam semesta, dan dengan semua makhluk hidup. Mengenali kekuatan di dalam keheningan adalah langkah penting dalam perjalanan menuju diri sejati. Keheningan adalah tempat di mana kita bertemu dengan esensi kita yang paling murni. Tempat di mana kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Dalam keheningan, kita menemukan cahaya yang selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan kembali. Ketika kita memandang cermin jiwa kita, seringkali kita melihat bukan hanya bayangan diri sejati, tetapi juga retakan-retakan yang mencerminkan luka-luka masa lalu. Luka ini berasal dari pengalaman, penolakan, kehilangan, atau bahkan kata-kata yang pernah melukai hati kita. Mereka adalah bagian dari perjalanan kita, tetapi seringkali mereka membentuk cara kita melihat diri kita, cacat, rusak, dan tidak cukup baik. Namun cermin jiwa tidak pernah benar-benar pecah. Retakan-retakan itu hanyalah ilusi yang tercipta oleh cara kita menilai diri sendiri. Jiwa kita tetap utuh, tetapi luka-luka itu mengaburkan cahaya sejatinya. Untuk menyembuhkan luka ini, kita perlu melakukan sesuatu yang tidak mudah. Menghadapi mereka dengan penuh keberanian dan cinta. Penyembuhan tidak terjadi dalam sekejap. Ini adalah perjalanan yang dimulai dengan menerima bahwa luka itu ada. Kita tidak bisa menyembuhkan sesuatu yang kita tolak atau abaikan. Dengan keberanian untuk melihat luka-luka itu, kita memberi diri kita izin untuk merasa. Kadang-kadang, ini berarti menangis untuk rasa sakit yang telah lama kita tekan, atau mengakui kemarahan yang telah kita pendam. Penyembuhan juga melibatkan pengampunan. Kita memaafkan mereka yang pernah melukai kita, bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi untuk melepaskan diri dari beban dendam yang kita bawa. Dan yang lebih penting, kita belajar memaafkan diri kita sendiri untuk kesalahan, keputusan, atau kelemahan yang pernah kita alami. Pengampunan adalah kunci untuk membebaskan diri kita dari rantai luka masa lalu. Dalam proses penyembuhan, kita mulai melihat bahwa luka-luka ini tidak mendefinisikan siapa kita. Sebaliknya, mereka adalah pengingat akan kekuatan kita untuk bertahan, belajar, dan tumbuh. Setiap luka adalah pelajaran, dan setiap pelajaran membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri sejati kita. Ketika luka-luka itu mulai sembuh, kita tidak lagi melihat diri kita sebagai korban masa lalu. Kita melihat diri kita sebagai makhluk yang utuh, penuh dengan cinta dan potensi. Dan cermin jiwa kita, yang dulu tampak retak, mulai memantulkan cahaya murni yang selama ini tertutupi. Dalam penyembuhan, kita menemukan kedamaian, dan dalam kedamaian, kita menemukan diri sejati kita. Kita semua memainkan peran dalam kehidupan. Kita menjadi anak, orang tua, pasangan, teman, pekerja, dan banyak lagi. Dalam setiap peran ada ekspektasi, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi ini, seringkali dengan mengorbankan diri sejati kita. Namun peran dan ekspektasi ini seperti kostum yang kita kenakan. Mereka membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi mereka bukanlah siapa kita sebenarnya.
Ketika kita terlalu melekat pada peran-peran ini, kita mulai kehilangan koneksi dengan esensi kita. Kita menjadi apa yang dunia inginkan, bukan apa yang jiwa kita butuhkan. Melepaskan peran dan ekspektasi bukan berarti mengabaikan tanggung jawab kita. Sebaliknya, ini berarti menjalani peran kita dengan kesadaran bahwa mereka hanyalah sebagian kecil dari siapa kita. Kita adalah makhluk spiritual yang jauh lebih besar daripada pekerjaan kita, hubungan kita, atau gelar kita. Untuk melepaskan peran, kita perlu belajar untuk melihat diri kita tanpa semua atribut eksternal. Ini adalah proses yang menantang karena banyak dari kita telah terbiasa mengidentifikasi diri kita berdasarkan peran kita. Tetapi ketika kita mulai melihat melampaui peran-peran ini, kita menemukan kebebasan yang luar biasa. Melepaskan ekspektasi juga berarti belajar berkata tidak ketika sesuatu tidak sejalan dengan jiwa kita. Ini berarti berhenti mencari validasi dari orang lain dan mulai mendengarkan suara hati kita sendiri. Ketika kita berhenti mencoba menjadi apa yang dunia inginkan, kita mulai menemukan apa yang jiwa kita butuhkan. Dalam proses ini, kita mungkin merasa kehilangan arah sementara, tetapi ini adalah bagian dari perjalanan. Dalam kekosongan yang ditinggalkan oleh peran dan ekspektasi, kita mulai menemukan diri kita yang sejati, jiwa yang bebas, penuh cinta, dan tidak terbatas. Melepaskan peran dan ekspektasi adalah tindakan keberanian. Ini adalah pengakuan bahwa kita lebih dari sekadar apa yang kita lakukan atau apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dalam melepaskan, kita menemukan kembali keaslian kita, dan dalam keaslian, kita menemukan kedamaian yang sejati. Ketakutan adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Ia sering hadir sebagai bayangan gelap yang menghantui langkah kita, menahan kita dari mengambil risiko, dan membuat kita ragu akan potensi sejati kita. Namun, jika kita memahami ketakutan dengan lebih mendalam, kita akan menyadari bahwa ia bukanlah musuh, melainkan guru yang mengajarkan pelajaran paling berharga tentang diri kita sendiri. Ketakutan seringkali berasal dari pikiran yang mencoba melindungi kita dari rasa sakit, kegagalan, atau kehilangan. Tetapi ironisnya, dalam upaya untuk melindungi, ketakutan justru menciptakan penjara yang membatasi kita. Kita takut akan perubahan, takut akan penilaian orang lain, dan bahkan takut akan keberhasilan. Ketakutan ini membuat kita terjebak dalam zona nyaman yang sebenarnya tidak nyaman, tetapi terasa aman karena kita terbiasa dengannya. Menghadapi ketakutan bukan berarti kita harus melawannya. Sebaliknya, kita perlu mendekatinya dengan rasa ingin tahu dan kasih sayang. Ketika kita berhenti menghindari ketakutan, kita mulai melihatnya apa adanya. Sebuah emosi yang lahir dari cerita-cerita yang kita ciptakan di pikiran kita. Ketakutan tidak mendefinisikan siapa kita. Ia hanyalah sinyal yang mengarahkan kita untuk melihat lebih dalam. Proses menghadapi ketakutan dimulai dengan mengakui keberadaannya. Alih-alih menolaknya, kita berkata, "Aku melihatmu, ketakutanku, dan aku menghormatimu." Dengan cara ini, kita memberikan ruang bagi ketakutan untuk berbicara, tetapi tidak memberinya kendali atas hidup kita. Langkah berikutnya adalah bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku takuti? Ketika kita mendalami pertanyaan ini, kita sering menemukan bahwa ketakutan kita berasal dari keyakinan atau persepsi yang tidak lagi relevan. Misalnya, ketakutan akan kegagalan mungkin berakar dari pengalaman masa lalu yang tidak lagi mencerminkan siapa kita sekarang. Dalam menghadapi ketakutan, keheningan menjadi alat yang sangat kuat. Ketika kita duduk dalam keheningan dan mengamati ketakutan kita tanpa penilaian, kita mulai melihat bahwa ketakutan itu tidak sekuat yang kita bayangkan. Ia hanya memiliki kekuatan sejauh yang kita berikan padanya. Menghadapi ketakutan adalah perjalanan yang membebaskan. Ketika kita memiliki keberanian untuk berjalan melewati bayangannya, kita menemukan bahwa di sisi lain, ketakutan adalah kebebasan. Kita menyadari bahwa kita lebih kuat daripada apapun yang pernah kita takuti. Dan dalam kekuatan itu, kita menemukan kedamaian sejati. Kedamaian yang datang dari mengetahui bahwa kita mampu menghadapi apapun yang datang dalam hidup ini.
Ada sebuah tempat dalam diri kita yang tak tergoyahkan oleh kekacauan dunia luar. Tempat ini adalah esensi sejati kita, jiwa kita yang paling murni. Dalam kebisingan kehidupan sehari-hari, kita sering kehilangan koneksi dengan tempat ini. Tetapi jiwa kita tidak pernah pergi, ia selalu menunggu kita untuk kembali. Koneksi dengan jiwa yang lebih dalam dimulai dengan kesadaran. Kesadaran adalah pintu gerbang menuju jiwa kita. Ketika kita menjadi sadar akan pikiran, emosi dan tindakan kita, kita mulai melihat bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang lebih besar daripada itu semua. Jiwa kita adalah saksi yang tenang, selalu hadir, tetapi seringkali tidak terlihat. Untuk terhubung dengan jiwa yang lebih dalam, kita perlu menciptakan ruang untuk keheningan. Dalam keheningan, kita mendengar suara lembut jiwa kita yang memandu kita ke arah yang benar. Suara ini bukan suara yang memaksa atau menghakimi, ia adalah suara yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Meditasi adalah salah satu cara paling efektif untuk memperdalam koneksi dengan jiwa. Dalam meditasi, kita belajar untuk melepaskan semua gangguan eksternal dan masuk ke dalam diri kita sendiri. Kita belajar untuk mendengarkan bukan hanya dengan telinga kita, tetapi dengan hati kita. Dan dalam mendengarkan ini, kita menemukan kebijaksanaan yang telah ada di dalam diri kita selama ini. Namun koneksi dengan jiwa tidak hanya terjadi dalam meditasi. Ia juga terjadi dalam momen-momen sederhana, kehidupan, saat kita berjalan di alam, mendengarkan musik, atau bahkan hanya duduk dalam diam. Dalam momen-momen ini, kita merasakan kehadiran jiwa kita seperti cahaya hangat yang memeluk kita dari dalam. Koneksi dengan jiwa yang lebih dalam membawa kita pada pemahaman bahwa kita bukan hanya tubuh dan pikiran, tetapi juga energi yang tak terbatas. Kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Ketika kita terhubung dengan jiwa kita, kita merasakan kedamaian yang melampaui segala pemahaman, kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan eksternal, dan cinta yang tidak bersyarat. Dalam koneksi ini kita menemukan makna sejati kehidupan. Kita menyadari bahwa tujuan kita bukanlah untuk mencapai sesuatu di luar diri kita, tetapi untuk menemukan keutuhan di dalam diri kita. Dan dalam keutuhan ini kita menemukan jalan pulang ke diri kita yang sejati, jiwa kita yang paling murni. Ketika perjalanan kita mendalam dan luka-luka jiwa mulai sembuh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cermin jiwa kita mulai bersinar. Cahaya ini bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ini adalah cahaya asli yang selalu ada di dalam diri kita. Tetapi selama ini tertutup oleh kabut ketakutan, keraguan, dan penilaian diri. Cermin jiwa yang terang adalah refleksi dari esensi sejati kita. Ia adalah gambaran murni dari siapa kita sebenarnya, tanpa topeng, tanpa peran, dan tanpa batasan yang kita ciptakan sendiri. Dalam terangnya cermin ini, kita melihat kebenaran tentang diri kita, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar, sebagai jiwa yang terhubung dengan semua yang ada. Cermin ini mengajarkan kita untuk mencintai diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Ia menunjukkan bahwa bahkan luka-luka kita memiliki keindahan, karena mereka adalah bagian dari cerita yang membuat kita menjadi siapa kita hari ini. Ketika kita melihat diri kita melalui cermin jiwa yang terang, kita mulai memahami bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi berharga. Namun terang cermin jiwa juga mengungkapkan bayangan-bayangan yang masih ada di dalam diri kita. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual. Semakin terang cermin jiwa kita, semakin jelas kita melihat apa yang masih perlu kita lepaskan. Tetapi alih-alih merasa takut atau malu, kita belajar untuk menerima bayangan ini sebagai bagian dari diri kita yang sedang berkembang. Cermin jiwa yang terang juga membantu kita melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang penuh cinta dan cahaya, kita mulai melihat hal yang sama dalam diri orang lain. Kita memahami bahwa di balik setiap tindakan, baik atau buruk, ada jiwa yang mencari cinta dan pemahaman. Ini mengubah cara kita berhubungan dengan dunia. Kita menjadi lebih penyayang, lebih sabar, dan lebih penuh pengertian. Terangnya cermin jiwa membawa kita pada kebijaksanaan yang mendalam, bahwa hidup ini bukan tentang mencari sesuatu di luar diri kita,
tetapi tentang menemukan apa yang sudah ada di dalam. Cahaya itu adalah milik kita, selalu ada, menunggu untuk ditemukan kembali. Dan ketika kita menemukan cahaya itu, hidup kita berubah. Kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kita menjadi sumber cahaya bagi diri kita sendiri dan bagi dunia di sekitar kita. Dalam perjalanan spiritual, salah satu pelajaran terpenting adalah belajar untuk menjadi saksi diri sendiri. Ini bukan tentang menilai atau menghakimi diri kita, tetapi tentang mengamati dengan penuh kasih dan kesadaran. Ketika kita menjadi saksi, kita memisahkan diri dari identitas yang kita ciptakan di pikiran kita dan melihat diri kita apa adanya, jiwa yang abadi, penuh dengan potensi dan cinta. Menjadi saksi diri sendiri berarti kita hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Kita menyadari pikiran yang muncul di kepala kita, emosi yang mengalir melalui hati kita, dan tindakan yang kita lakukan. Tetapi alih-alih terjebak dalam drama kehidupan, kita melihat semua itu sebagai sesuatu yang terjadi pada level permukaan. Di bawah semua itu, ada diri kita yang sejati, jiwa yang tenang dan tak tergoyahkan. Ketika kita menjadi saksi, kita mulai memahami bahwa pikiran dan perasaan kita tidak mendefinisikan siapa kita. Mereka hanyalah pengalaman yang datang dan pergi. Pikiran kita mungkin mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, tetapi sebagai saksi, kita melihat bahwa ini hanyalah cerita yang diciptakan oleh ego kita. Emosi kita mungkin berkata bahwa kita tidak dicintai, tetapi sebagai saksi kita tahu bahwa cinta sejati selalu ada di dalam diri kita. Proses menjadi saksi juga membantu kita melepaskan keterikatan. Kita tidak lagi terlalu melekat pada keberhasilan atau kegagalan, pada pujian atau kritik, pada apa yang kita miliki atau tidak miliki. Kita mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada keadaan eksternal, tetapi berasal dari kesadaran kita akan siapa kita sebenarnya. Dalam menjadi saksi diri sendiri, kita juga menemukan kedamaian yang mendalam. Kita tidak lagi merasa perlu untuk melawan hidup atau mengendalikan segala sesuatu. Kita menerima apa yang datang dengan hati yang terbuka karena kita tahu bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan kita. Dan dalam penerimaan ini, kita menemukan kebebasan. Menjadi saksi diri sendiri adalah tindakan cinta terhadap diri kita. Ini adalah pengakuan bahwa kita cukup, bahwa kita layak untuk melihat diri kita apa adanya, tanpa topeng dan tanpa penilaian. Dan ketika kita melihat diri kita dengan cara ini, kita juga mulai melihat dunia dengan cara yang sama. Kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah cerminan dari cinta dan kesadaran yang lebih besar. Dan dalam kesadaran ini, kita menemukan tujuan sejati kita. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas kehidupan yang membuat kita lupa bertanya, apa sebenarnya makna dari semua ini? Hari-hari berlalu dengan cepat, diisi dengan pekerjaan, kewajiban, dan tekanan yang membuat kita merasa hampa, meskipun tampaknya kita memiliki segalanya. Namun kehidupan tidak pernah dimaksudkan untuk sekadar dijalani. Ia adalah perjalanan penuh keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Makna sejati kehidupan tidak selalu ditemukan dalam momen-momen besar, tetapi dalam keajaiban sederhana yang sering kali kita abaikan. Lihatlah bagaimana matahari terbit setiap pagi, memberikan kita awal yang baru. Dengarkan suara burung yang berkicau, merayakan keberadaan mereka. Rasakan angin yang menyentuh wajah Anda, seolah-olah alam semesta sedang berbicara kepada Anda. Semua ini adalah tanda-tanda dari sebuah kehidupan yang kaya akan makna jika kita mau memperhatikan. Makna juga ditemukan dalam hubungan kita dengan orang lain. Setiap senyuman yang kita berikan, setiap pelukan yang kita bagikan, setiap kata yang kita ucapkan dengan ketulusan, semuanya adalah tindakan cinta yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Dalam hubungan ini, kita tidak hanya menemukan makna, tetapi juga merasa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah jaringan kehidupan yang saling terkait. Namun menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan kehadiran. Ketika kita hidup dengan penuh kesadaran, setiap tindakan menjadi sebuah doa. Memasak makanan untuk keluarga menjadi sebuah tindakan cinta.
bekerja menjadi kesempatan untuk melayani. Bahkan mencuci piring bisa menjadi momen meditasi, di mana kita merasa bersyukur atas makanan yang baru saja kita nikmati. Makna sejati juga muncul ketika kita melihat kehidupan kita sebagai bagian dari sebuah narasi yang lebih besar. Setiap tantangan yang kita hadapi, setiap kegagalan, setiap keberhasilan, semuanya adalah bab dalam cerita kita. Dan cerita ini bukan tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi tentang perjalanan untuk menjadi lebih sadar, lebih mencintai, dan lebih sejati. Ketika kita mulai melihat kehidupan dari perspektif ini, rutinitas sehari-hari tidak lagi terasa biasa-biasa saja. Mereka menjadi peluang untuk bertumbuh, untuk belajar, dan untuk merayakan keberadaan kita. Kita tidak lagi merasa hampa karena kita tahu bahwa setiap momen memiliki tujuan, setiap tindakan memiliki makna, dan setiap nafas adalah hadiah dari kehidupan itu sendiri. Pada akhirnya, perjalanan kita adalah perjalanan kembali kepada Sang Pencipta. Di balik semua pencarian, semua usaha untuk memahami diri sendiri, dan semua keinginan untuk menemukan makna, ada kerinduan mendalam untuk terhubung dengan Tuhan, sumber segala sesuatu. Hubungan ini bukan sesuatu yang jauh atau sulit dicapai. Ia ada dalam setiap nafas yang kita ambil. Menghubungkan diri dengan Tuhan dimulai dengan kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita sering merasa terpisah darinya karena pikiran kita sibuk dengan kekhawatiran, penyesalan, dan rencana. Tetapi ketika kita berhenti sejenak, menutup mata, dan menarik nafas dalam-dalam, kita merasakan kehadirannya. Tuhan ada di dalam nafas itu, mengisi kita dengan kehidupan dan cintanya. Setiap nafas yang kita ambil adalah pengingat akan anugerah Tuhan. Ia memberi kita kehidupan tanpa syarat, tanpa meminta apapun sebagai balasan. Ketika kita menyadari ini, setiap nafas menjadi sebuah doa, sebuah ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta. Kita tidak perlu kata-kata mewah untuk berdoa. Cukup dengan menarik nafas dengan kesadaran, kita sudah terhubung dengannya. Menghubungkan diri dengan Tuhan juga berarti melihat kehadirannya dalam segala sesuatu. Kita melihat Tuhan dalam keindahan alam, dalam kebaikan orang lain, dan bahkan dalam tantangan yang kita hadapi. Kita menyadari bahwa setiap momen, baik atau buruk, adalah undangan untuk mendekat kepadanya. Dalam hubungan ini, kita menemukan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Kita menyadari bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa ada kekuatan yang selalu mendukung kita, membimbing kita, dan mencintai kita tanpa syarat. Hubungan ini memberi kita keberanian untuk menghadapi hidup, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita selalu berada dalam pelukan cintanya. Menghubungkan diri dengan Tuhan dalam setiap nafas adalah praktik sederhana namun mendalam. Kita tidak perlu tempat khusus atau ritual tertentu. Kita hanya perlu hati yang terbuka dan kesadaran akan kehadirannya. Ketika kita hidup dengan cara ini, seluruh hidup kita menjadi sebuah ibadah. Setiap tindakan menjadi persembahan, setiap momen menjadi suci, dan setiap nafas menjadi pengingat akan cinta Tuhan yang tak terbatas. Perjalanan kita melalui cermin jiwa bukanlah sekadar perjalanan untuk mengenal diri sendiri, tetapi juga untuk menemukan kembali hubungan yang mendalam dengan kehidupan, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Dalam setiap bab, kita telah menelusuri lorong-lorong gelap dari keterasingan, ketakutan, dan luka batin, hingga akhirnya tiba pada ruang yang penuh cahaya, tempat di mana jiwa kita berdiam dalam kedamaian. Cermin jiwa mengajarkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari siapa kita sebenarnya. Di balik setiap kebingungan, di balik setiap keraguan, ada versi diri kita yang utuh, penuh cinta, dan bersinar. Kita hanya perlu keberanian untuk melihat ke dalam, ke cermin itu, dan menerima apa yang kita temukan, baik keindahan maupun bayangannya. Hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi sejati, tentang mencintai diri kita apa adanya, tentang menerima perjalanan hidup dengan segala naik dan turunnya. Ini adalah kisah tentang membebaskan diri dari keterikatan pada hal-hal yang bersifat sementara,
dan menemukan makna sejati dalam momen-momen kecil, dalam keheningan, dan dalam cinta yang kita bagikan kepada dunia. Namun perjalanan ini tidak berhenti pada diri kita sendiri. Saat kita mulai menyadari cahaya di dalam diri kita juga dipanggil untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Hidup kita yang terhubung dengan cinta dan kesadaran akan menjadi inspirasi bagi mereka yang sedang mencari. Kita menjadi pengingat bahwa meskipun dunia terkadang terasa gelap, selalu ada cahaya di dalam hati setiap orang. Dan di atas segalanya kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir. Dalam setiap nafas, dalam setiap senyuman, dalam setiap detak hati. Kehadirannya tidak pernah jauh, hanya saja terkadang kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Tetapi begitu kita membuka hati kita merasa bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Cermin jiwa adalah panggilan untuk hidup dengan kesadaran yang mendalam, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk merangkul setiap momen sebagai hadiah. Pada akhirnya kita menyadari bahwa kita tidak hanya melihat diri kita dalam cermin jiwa itu. Kita melihat refleksi dari Sang Pencipta, cahaya sejati yang ada di dalam diri kita, dan mengalir melalui segala sesuatu di alam semesta. Sekaranglah waktunya untuk melihat ke cermin itu dengan hati yang penuh keberanian dan berkata kepada diri Anda sendiri, "Aku adalah cinta, aku adalah cahaya, dan aku adalah bagian dari sesuatu yang abadi."